Itu memang pengen ketemu Mbak Fitria Denafa atau pengen ada lain? Sebenarnya antara saya dan Fitria Denafa dan Papa Hasan ini tidak kenal sama sekali, teman-teman. Jadi kenalnya lewat YouTube ya. Saya itu subscribernya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Oh ya sahabat, untuk video kali ini saya ditemani oleh Ummu Alif. Jadi sekarang saya mau tanya-tanya tentang Ummu Alif ini, karena ini baru pertama kali ada di channelnya Papa Hasan Family ya. Iya. Dan jangan lupa ini Ummu Alif juga punya channel Ummu Alif TV. Ummu Alif TV. Jangan lupa ya subscribe. Pokoknya dukung terus ya channel kita berdua. Oh ya Ummu Alif, ini mau tanya-tanya langsung ya. Oke. Ini kan Ummu Alif bukan dari Taif atau dari Jeddah ya? Saya dari Jubel, terus ke Taif, Mikot, dan mampir ke teman rasa saudara. Iya. Teman rasa saudara. Mampir di mana aja itu teman yang rasa saudara itu ya? Itu saudaranya juga punya channel Fitria Denafa gitu. Jadi Mikot semalaman di Taif, habis itu umroh check in di Jam-Jam Tower, terus ke Jeddah ke sini silaturahmi ke rumah Papa Hasan Family. Tapi ini ngomong-ngomong tujuannya dari Jubel itu memang pengen ketemu Mbak Fitria Denafa atau pengen ada lain? Tujuan utama saya itu memang umroh. Yang pertama umroh, yang kedua saya pengen silaturahmi ke rumah Mbak Fitria Denafa dan Papa Hasan Family. Sebenarnya antara saya dan Fitria Denafa dan Papa Hasan ini tidak kenal sama sekali, teman-teman. Jadi kenalnya lewat YouTube ya. Saya itu subscribernya gitu. Nah, saya juga akhirnya bikin YouTube channel baru juga gitu. Jadi ya karena YouTube kami jadi bertemu gitu. Awal mulanya seperti itu. Alhamdulillah juga ini kan pertama kali saya datang ke rumah Papa Hasan Family di Jeddah. Alhamdulillah sekali, Masya Allah, Tabarakallah, Papa Hasan ini sangat welcome ya. Sangat welcome, menjamu. Saya disuruh nginepnya di sini, nggak boleh pulang, nggak boleh check in di hotel gitu. Masya Allah, Tabarakallah gitu. Sangat terharu gitu ya, segitunya menyambut gitu orang yang tidak dikenal gitu tuh. Jadi dirangkul sama beliau gitu. Saya tuh sangat, suami dan anak-anak saya sangat dijamin lah tinggal di sini. Dari segi makanan, dari apa ya, kehangatan keluarga saya temukan di sini gitu. Jangan terlalu tinggi. Oh tidak, itu fakta yang sebenarnya. Nanti gitu. telinga saya ini gini. Tidak memang seperti itu gitu kan. Jadi Masya Allah segala kita datang udah disiapkan makan malam gitu, padahal apa ya, rencananya kita nggak nginep gitu, hanya berkunjung saja seperti karena itu. kita itu sesama orang Indonesianya juga, dan kita di sini itu tidak punya keluarga, kecuali teman itu kita jadikan keluarga. Iya betul. Apalagi sama perantau ya. Iya, sama-sama perantau. Dan apalagi Ummi Alif juga jadi salah satu subscriber saya. Jadi kita suka komenan, saling jawab menjawab. Jadi saya ngerasa lebih dekat lagi. Apalagi kita udah jumpa dengan orangnya. Selagi kita niat kita berteman untuk baik, dan jangan saling punya prasangka yang tidak seperti itu ya. Alhamdulillah kita harus apa ya, berteman itu dengan siapapun kita harus ikhlas. Karena Allah ya. Iya, karena Allah. Jangan karena ini karena begitu saya mau berteman, ini karena ini saya mau berteman. Jadi kalau saya sama siapapun aja, jangankan Ummi Alif yang udah Mbak Fitria kenal sebelumnya, jadi saya lebih welcome kalau sesama orang Indonesianya. Karena ya itu ya, bagi perantau dimanapun berada, mungkin ya di luar Indonesia gitu, ketemu sesama orang Indo tuh senang kayak gitu. Ketemu adik atau kakak. Iya, kayak saudara gitu ya. Apalagi misalkan si tuan rumahnya benar-benar menyambut kita dengan hangat gitu kan. Masya Allah, pokoknya mah
menurut saya perfect lah gitu. Papa Hasan ini di luar dugaan saya gitu, orangnya humble, terus welcome, easy going. Jadi semoga ya, semoga nggak bosan. Nggak bosan, justru malu gitu ya. Seharusnya biasa aja gitu. Ini mah Masya Allah lah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebisanya saya, seadanya saya di rumah, jadi saya hidangkan. Sebisanya saya menyambut Umi Alif, ya saya seperti inilah saya. Ya, semoga Allah yang balas kebaikannya. Amin. Amin. Oh ya, ini dan selain Umi Alif tujuannya untuk umroh dan ketemu sama kita berdua, apa ada lagi tujuannya? Nggak ada. Bener-bener pengen main aja gitu tuh, pengen main ya. Karena memang ini juga tidak bisa berlama-lama di Taif, di Jeddah ataupun umroh gitu. Karena memang suami kan cutinya 3 hari aja. Cuti kerja 3 hari ditambah cuti weekend, bukan cuti ya, libur weekend kan 2 hari, Jumat Sabtu. Jadi hanya 5 hari dengan perjalanan naik mobil gitu ya. Jadi subscriber Papa Hasan Family ya, subscribe ya Umu Alif TV. Iya, channelnya Umi Alif TV. Kepoin di situ. Tonton pokoknya sahabat ya, karena dia lagi ngejar jam tayang juga. Jadi pokoknya bantu terus channelnya Umi Alif dan channel Papa Hasan Family. Oh iya, ini Umi Alif ngomong-ngomong tadi kan suami ya. Berarti Umi Alif di sini itu bersama keluarga. Iya, bersama keluarga. Saya ikut ke Saudi memang ibu rumah tangga, tidak bekerja sama sekali, hanya ngurus anak dan suami. Iya, gitu. jadi Umi Alif ini bukan TKW ya? Bukan TKW. Jadi visa saya ya company yang visa suami istri. Iya. Itu ngomong-ngomong suaminya kerja apa Umi Alif di sini? Kuli gitu. Makanya kepoin. Yang pengen lebih tahu dekat ya, untuk Umi Alif bisa langsung ke channelnya Umi Alif. Kayaknya ini di channelnya Papa Hasan nggak mau buka-bukaan suaminya kerja apa, sahabat ya. Jadi garis besarnya saya itu di Saudinya dari Jubail. Mungkin teman-teman banyak ya yang belum tahu di mana Jubail itu. Jadi gini Bapak Hasan, nggak di mana saya waktu di Madinah, di Mekah, di ini Jubail mana ya? Iya, gitu. benar. Banyak yang aneh gitu. Mungkin kota yang sering kita dengar itu ya orang Indonesia, mungkin kota Riyadh, Jeddah, Mekah, Madinah, mungkin Al-Ghasim, itu mungkin yang lebih dikenal. Mungkin karena memang banyak TKW yang bekerja di situ, kota-kota di kota ya. itu. Jadi kalau di Jubail ya, itu jangankan mungkin orang Indonesia yang nggak tahu ya, saya juga nggak kayak asing ke saya. Iya. Jadi gini. Orang pribuminya aja, orang Saudinya aja nggak tahu, jarang tahu. Di mana katanya Jubail mana? Jadi Jubail itu teman-teman kota kecil, tapi dia kota industri kimia. Itu Jubail itu industri kimia terbesar di Saudi Arabia. Letaknya dia lebih dekat ke Kuwait. Oh, antara jadi Kuwait ya. Paling timur Saudi gitu. Kalau sama Bahrain jauh. Saya ke Bahrain mungkin sekitar 2 jam kurang lah. Oh, berarti dekat ya? Iya, dekat. Jadi kalau Bahrain itu kayak jembatan Suramadu. Iya. Cuman pakai jembatan aja. Pakai mobil itu nggak jauh gitu. Bisa pakai mobil, nggak usah pakai pesawat gitu. Berarti lumayan jauh. Ya 2 jam kurang lah. 2 jam kurang gitu. Itu kalau sampean pernah nggak ke Bahrain itu? Saya ke Bahrain cuman sekali aja, itu juga di bandaranya aja. Waktu itu transit gara-gara apa ya, tahun berapa ya, nggak bisa transit di sini, di Riyadh atau Jeddah atau Dammam. Waktu itu ceritanya apa saya datang lupa. Dari Indonesia? Bukan, dari sini. Oh, dari sini transit Bahrain. Bahrain itu sekali-kalinya saya ke Bahrain cuman transit aja, mau mudik gitu. Jadi gitu. Jadi Jubail itu memang kota kecil tapi kota industri kimia. Di Jubail itu banyak sekali perbedaannya daripada kota-kota yang lain, teman-teman. Jadi pertama di Jubail itu kota industri. Iya. Yang kedua dia banyak bule-bulenya. Di Jubail itu kebanyakan pendatangnya daripada orang pribuminya. Dalam artian pendatangnya ini, maaf ya, yang saya tahu kan
di Mekah, Madinah banyak juga pendatangnya. Tapi ya maafnya ngomong itu kan dia kerjanya misalkan ya karena nggak ada industri ya. Jadi kalau di sana tuh ya pegawai-pegawai kayak kerja ahli lah, di bidangnya kerja ahli gitu. Ya lulusan sarjana-sarjana gitu. Ini apa? Kan sampean dari kota Jubel yang di sana itu banyak turis-turis ya. Intinya turis-turis dan di situ itu kota kecil. Setelah sampean ini tahu kota Taif, Jeddah, seperti apa kayak gitu kehidupannya kota Taif, Jeddah dan di Jubel, ada perbedaan nggak dari sisi makanan, dari apa kehidupan yang ada di Jeddah? Beda sekali, semuanya serba beda. Yaitu yang saya katakan dari lingkungan aja beda ya. Saya juga nggak tahu entah kenapa, mungkin karena memang di Jubel itu tertib, warganya itu kita pendatang itu mentaati peraturan pemerintah itu bukan karena terpaksa, tapi karena memang kita butuh loh. Kita kalau pengen nyaman, ya contohnya kayak bawa mobil. Kalau kita mau nyaman, ya ikuti rambu-rambu lalu lintas seperti itu kan. Terus di Jubel itu kayak masker gitu ya. Kan kalau sekarang mulai tanggal 17 itu sudah bebas masker. Lagi pas booming-boomingnya lah ya corona itu. Iya betul. Di Jubel itu taat, nggak ada yang nggak pakai atau melorot gitu. Jadi karena kesadaran sendiri gitu tuh bahwa itu tuh memang kita harus memutus rantai corona ya gitu tuh. Jadi dari situ aja berbeda. Terus di Jubel itu nggak ada restoran Indonesia karena memang orang Indonesia yang bawa family itu sedikit doang gitu tuh. Tapi kalau bapak-bapaknya aja yang nggak bawa family itu mungkin ada 100-an mah gitu. Biaya hidup juga lebih mahal, jangan salah. Itu yang 100-an itu termasuk orang yang industri sana atau? Ya industri. Jadi di Jubel itu semua ibu-ibunya tidak ada yang bekerja. Istilah kalau di sini memadam lah gitu ya. Jadi tidak ada yang bekerja, pure mereka memang mengurus anak dan suami. Jadi ibu rumah tangga buat anak-anak sendiri. Karena memang kan statusnya dijaminkan oleh perusahaan, gitu, dibiayain lah istilahnya gitu. Karena kebanyakan yang di situ itu orang-orang yang kerja memang di industri itu. Iya di situ. Jadi biaya hidupnya beda, terus lingkungan juga beda. Ya masalah makanan. Karena saya termasuk yang lidah Indonesia banget, kemana-mana harus bawa nasi gitu. Iya benar. Nggak bisa cocok makanan Arab yang gimana. Dan itu juga Teh, tadi kan kata Teteh biaya hidup itu berbeda. Itu berbeda dari Indonesia atau berbeda sama kota Jeddah? Kota-kota yang di Saudi. Yang ada di Saudi. Iya, kan yang saya dengar di Jeddah lebih mahal daripada kota-kota yang lain ya. Iya, kayak dari Taif atau dari mana. Di Jubel itu lebih mahal, gitu, lebih mahal lagi ya. Sekarang logikanya kalau di Indonesia itu kayak seperti UMR itu upah minimum regional. Misalnya di Jakarta sama di mana di kota kecil, itu kan gajinya lebih besar yang di Jakarta, tapi kan biaya hidupnya juga lebih mahal gitu. Jadi sebenarnya disesuaikan sih. Cuman bagi yang biasanya mungkin seperti ada bapak-bapak yang tadinya awalnya kerjanya di Jeddah, menurut cerita suami itu yang tadinya di Jeddah, padahal orang Saudinya gitu, yang di Jeddah dia supervisor, 20.000 itu sewa 1 tahun itu dapatnya rumah segala macam gitu besar. Di Jubel dia cuma dapat rumah kecil, lebih kecil ya, pokoknya lebih apartemen kecil. Ya apartemen bentuknya gitu. Dia kaget itu 50.000 harganya gitu. Sedangkan kalau di Jeddah mungkin mereka bisa mendapatkan villa. Iya seperti sesampai itu. Di Jubel ternyata kehidupannya itu mungkin bisa dibilang di sana itu kehidupan orang-orang elit. Ya mungkin ya, karena memang yang saya bilang itu karena ada industri kimia, terus yang datang kan orang-orang luar yang istilahnya orang-orang luar yang memang di bidangnya ya punya keahlian khusus gitu tuh. Makanya kan biaya hidup juga mahal. Lebih nggak ada yang Asia, jadi restoran tuh Filipina. Jadi Indonesianya lebih kurang ya di sana. Karena apa ya? Karena sedikit orang Indonesianya, makanya ibu-ibu termasuk saya gitu kan harus masak gitu tuh. Kalau pengen masakan Indo, makanya
ketika main ke Jeddah kemana, kayaknya senang ya ketemu masakan Indo gitu. Cuman di situ teh kan industri ya di sana. Apa perumahan itu di sana itu seperti compound ya, seperti perumahan ya yang ada di Indonesia, atau seperti rumah-rumah yang ada di Jeddah ini? Jadi kan di Jubel itu perusahaannya banyak. Misalkan kalau kalau di Indonesia seperti negeri lah ya, punya pemerintah itu kan seperti Kayan, pabrik juga kan Kayan, terusnya Sabik, terus apa itu yang negeri. Nah kebetulan kalau suami saya kan swasta gitu tuh, jadi banyak pabrik lah, karena emang di situ itu daerah semua pabrik, industri, semua industri itu banyak di situ gitu tuh. Awalnya mah apa sih, orang aslinya pribuminya nelayan, karena kan kita pesisir pinggir paling timurnya Saudi, laut. Iya, sampai kan ada tugu perahunya tuh. Sekarang itu lagi dibongkar, dibangun, mau bikin tiang aja bendera, karena memang mungkin ya, saya juga kurang tahu, mungkin kan sudah beda kan, Jubel kan sudah industri. Ini pasti teman-teman semuanya penasaran loh Jubel itu seperti apa. Nanti mungkin di situ ada subscriber yang nanya, Mama Farid kayaknya seru tuh, kesana yuk. Kayaknya seru. Mungkin nanti kalau misalnya saya ada libur dari kerjaan dan Farid libur sekolah, mungkin kita mau main ke sana. Iya, main ke sana. Subscriber juga kalau yang ada di Damam kan deket tuh ke Jubel. Mainlah gitu. Cuman mungkin saya nggak bakalan belanja di sana, sahabat. Karena di sana itu mahal semua. Jadi mungkin saya nanti bawa dari sini aja sekompor-kompornya. Ya Allah, kayak camping banget. Iya, karena di sini kan semua barang-barang kemungkinan lebih murah kan, kalau menurut kata Umi Alif gitu. Jadi udahlah, kita nanti sekalian main ke sana, kita bawa-bawa dari sini. Ya enggak lah, bawa diri aja. Enggak, karena di sana kan kehidupan mahal juga. Nanti Farid bilang, Mama mau ini, mikir dulu. Jadi lebih baik udah bawa dari sini gitu. Aduh, ini dong disambut sama Umi Alif. Ya enggak, biar enggak ngerepotin ke Umi Alif. Kayak ada banyak direpotin. Ya, enggak repot apa Umi Alif. Udah biasa saya mungkin enggak datang Umi Alif, datang teman yang lain. Jadi kesibukan seperti ini menurut saya udah biasa. Banyak dikunjungi. Iya, berarti banyak pahalanya loh. Karena saya tuh kalau sama teman diajak main keluar, saya tuh lebih baik mereka datang ke sini. Lebih senang kumpul di rumah lah ya, lebih seru gitu. Iya, lebih seru. Nah, itu sahabat ya, mungkin cuman cukup di sini saja dulu videonya, udah obrolan bersama Umi Alif. Karena kasihan juga Umi Alif udah capek sahabat ya, istirahatnya kurang. Saya dari kediaman saya sendiri dan Umi Alif TV. Pokoknya dukung terus ya channel saya dan channel Umi Alif, dan Mbak Fitri Adenafa ada di belakang layar. Saya mohon dukungannya dan subscribe, jangan lupa ya dukung, karena Umi Alif mengejar jam tayang. Sahabat ya, subscriber baru. Iya, subscriber senior. Junior, ini senior, ini junior. Senior apa orang senior? Saya Mbak Fitri Adenafa. Oke sahabat, obrolan untuk kali ini sampai di sini aja dulu. Kita berdua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.